Keluarga GBIS Elohim yang dikasihi Tuhan dan keluarga Elohim Ministry yang diberkati Tuhan, sukacita saat ini kita boleh datang bersama-sama di hadapan Tuhan, memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan bersama keluarga-keluarga. Tidak mengurangi hadirat Tuhan dan sukacita kita membangun family Arta bersama keluarga kita di rumah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini peluk istrimu, peluk anak-anakmu, peluk suamimu, peluk anak-anakmu. Kita keluarga yang dikasihi
siapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Shalom keluarga GBS Elohim dan keluarga Elohim Misteri dimanapun Anda berada, keluarga yang diberkati Tuhan secara luar biasa. Saat ini kita merayakan Paskah, kemenangan bagi kita semua, di mana Tuhan yang hari Jumat kemarin mati, disalibkan, dan pada hari ini kita mau merayakan kebangkitannya, kemenangan kita atas semua kuasa maut dan kuasa dosa sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mau belajar dari satu perikop bagaimana kita mau belajar tentang Paskah itu. Kita mau buka di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-28, Injil Matius pasalnya yang ke-28, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Matius pasal 28 ayat pertama sampai ke-10. Kita mau baca kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menjenguk kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dan kabur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Keluarga Elohim yang diberkati Tuhan, saat ini kita mau belajar firman bersama. Mau kita berikan tema atau judul, mengubah krisis menjadi kelimpahan. Mengubah krisis menjadi kelimpahan. Kita tahu kalau saat ini
Dunia sedang dilanda ketakutan yang luar biasa, krisis yang luar biasa. Ini tadi saya dapat WA, mungkin mau saya bagikan. Seperti ini intermezzo saja. Gini, Horas Pak, Corona nggak pergi-pergi, hidup tambah si manungkalit, pendapatan menurun, banyak si hutang dan tak ada lagi harahap. Keadaan semakin ginting, kepala pusing sampai siput, butar-butar, rambut rontok nyaris poltak. Jumlah rakyat miskin semakin pangaribuan. Anak-anak menangis marpaung-paung. Otak sudah sitompul. Tetapi kita masih saja diminta sabar sitorus. Jangan putus harap. Katanya, mintalah perlindungan supaya benar-benar selamat. Ini tadi begitu banyak kata-kata nama warga saudara kita yang di Batak. Ini termasuk saja. Dunia semakin kacau. Kalau saat ini di mana-mana, kalau di mana-mana kita lihat semua kampung, semua jalan yang mau masuk ke kampung ditutup, lockdown di mana-mana. Ada krisis yang luar biasa. Tetapi saat ini kita mau belajar bagaimana mengubah krisis yang seperti ini menjadi kelimpahan. Jadi kekuatan kita. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mau belajar dari perikop ini. Ada sesuatu yang bisa kita pelajari. Bagaimana keadaan krisis waktu itu, ketakutan waktu itu bisa berubah menjadi rasa syukur berkelimpahan yang luar biasa. Bagaimana caranya supaya kita merasakan kelimpahan itu, mengubah krisis itu menjadi kelimpahan? Kalau kita baca di perikop tadi, kalau di perikop sebelumnya dikatakan bahwa kubur Yesus itu dijaga oleh penjaga-penjaga, dijaga oleh prajurit. Kalau kita baca nggak satu prajuritnya, banyak untuk menjaga kubur Yesus. Nah, dari sini kita belajar di ayat yang satu, ayat yang pertama. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar berarti pagi-pagi benar, pagi-pagi buta. Maria Magdalena dan Maria yang lain mau mencari Tuhan, dan mengutamakan Tuhan. Ada harga yang harus dibayar, ada hambatan-hambatan yang mereka dapatkan. Contohnya, dia harus menghilangkan rasa takut. Karena bisa kita bayangkan, ketika Tuhan Yesus mati disalibkan, ada rasa ketakutan yang luar biasa. Lagian kubur itu dijaga oleh penjaga. Tetapi Maria mau mencari Tuhan. Dia kalahkan rasa takut itu. Dia kalahkan hambatan-hambatan itu. Dia mau mencari Tuhan. Ndak, engko wae ya nek rada awan gen padang, gen mlakune penak, gen kelihatan semua, tapi tidak. Sebelum fajar menyingsing, pagi benar dia cari Tuhan.
Ini langkah pertama bagaimana kita mengubah krisis menjadi kelimpahan. Pagi-pagi benar. Ini boleh kita artikan. Dia punya ketaatan yang luar biasa. Pagi-pagi benar. Dia kalahkan apa yang harus dia kerjakan, tetapi dia mau mencari Tuhan. Bapak saudara, ketika kita mau melakukan apapun sebelumnya kita mau cari Tuhan, kita mau berdoa cari Tuhan, kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan dinyatakan. Tadi Maria nggak pernah bayangkan ketika mau datang ke kuburnya Tuhan Yesus itu kan ditutup batu yang besar. Dia nggak bayangkan nanti bukannya batu besar itu bagaimana. Kita itu cewek-cewek nggak punya kekuatan, lagian dijaga kubur itu oleh tentara-tentara. Tapi kita lihat, ketika ada rasa kemauan untuk mencari Tuhan dulu, mengutamakan Tuhan dulu, memiliki ketaatan yang luar biasa, punya iman. Ketika dia mau sampai di kubur Tuhan Yesus, di ayat yang kedua, maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Kejadian nggak pernah dibayangkan, kejadian nggak pernah dia pikirkan, dia dapatkan. Ada gempa, malaikat Tuhan datang membuka pintu kubur Yesus dan dia duduk di atas batu itu. Kita baca saja, penjaga-penjaga tadi ketakutan. Wajahnya penjaganya itu gentar, ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati, terkagum, kaget melihat kedahsyatan kejadian itu, melihat malaikat Tuhan turun. Ini baru saudara, ketika kita mau mencari, mengutamakan Tuhan, kita taat. Apa yang nggak pernah kita bayangkan, apa yang nggak pernah kita pikirkan, hambatan batu besar yang ada di depan tadi, yang bagaimana untuk membukanya kita nggak punya cara, tapi kita mau cari Tuhan, punya kemauan ketaatan, Tuhan bukakan jalan. Ini berkat yang luar biasa. Dan ketika dia mau mencari Tuhan, di ayat selanjutnya tadi kita dapatkan dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Ketika sudah bertemu dengan malaikat berkata, "Wes, beritakan kepada murid-murid Tuhan Yesus, katakan bahwa Yesus yang ada di sini, yang dikuburkan di sini telah bangkit." Dan ketika dia mau mengikuti perintahnya Tuhan, mengikuti perintahnya malaikat tadi, dia dengan penuh rasa sukacita, ketakutan tadi dihilangkan jadi rasa sukacita yang besar. Bahkan ketika dia mau memberitakan kabar baik tadi, kebangkitan Tuhan Yesus tadi, di jalan dia ketemu Tuhan Yesus. Ketemu dengan Tuhan Yesus sendiri. Ini berkat yang luar biasa yang Maria dapatkan.
ketika mau mencari Tuhan, mau memberikan waktu terbaiknya untuk Tuhan, memiliki ketaatan yang luar biasa, dia bisa bertemu dengan Tuhan Yesus sendiri. Ini luar biasa. Dan ketika dia mau mencari Tuhan, dia mendapat untuk kesempatan untuk memberitakan kabar baik, memberitakan bahwa keselamatan sudah datang. Tuhan Yesus yang mati di kayu salib itu sudah bangkit, dan itu beritakan, kabarkan ke murid-murid, ke semuanya, jadi kabar baik. Ini Bapak Saudara, bagaimana kita mau mengubah krisis menjadi kelimpahan, bagaimana mengubah ketakutan menjadi sukacita yang besar, bagaimana mengubah dari rasa was-was tadi menjadi rasa yang percaya diri, karena kita tahu Tuhan tetap berada bersama kita. Kalau minggu kemarin kita bahas bagaimana Allah adalah tempat perlindungan kita dan Allah berjanji tidak akan meninggalkan kita. Di sini kita lihat sendiri bagaimana kejadian. Tuhan tidak pernah meninggalkan murid-muridnya. Tuhan akan selalu menemuinya bagi setiap orang yang mau mencari Tuhan Yesus. Tuhan akan selalu ada. Ini Bapak Saudara, hal-hal yang dapat kita pelajari. Terus bagaimana kita bisa menjadi, kalau tadi dikatakan Maria tadi disuruh malaikat untuk mewartakan kabar baik, implementasinya pada kita saat ini. Bagaimana kalau saat ini dunia dilanda ketakutan, khawatir, cemas, banyak masalah karena COVID-19. Bagaimana respon kita, tanggung jawab kita untuk bisa membawa kabar baik itu? Bagaimana tugas kita untuk bisa menjaga kita semua, jemaat, warga, tetap percaya bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Bapak Saudara, ada pertanyaan ini, apa kontribusi kita dalam wabah COVID-19 ini? Karena saya tadi katakan COVID-19 ini menciptakan banyak masalah, penyakit, persoalan ekonomi, terus perubahan gaya hidup, semuanya jadi berubah. Orang yang biasanya sehat jadi oposisi, sakit jadi was-was, takut. Apa yang anak-anak sekolah biasanya setiap pagi bangun pagi berangkat sekolah, sekarang harus belajar di rumah. Mengubah gaya hidup juga. Biasanya kalau weekend, Sabtu, Minggu bisa jalan-jalan, sekarang semua tinggal di rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, mengubah segalanya. Yang jualan jadi takut untuk keluar, sing pembeli jadi takut. Ini secara ekonomi akan semakin membebani.
membuat jadi berat krisis ini. Nah, sekarang tugas kita mengubah krisis ini menjadi kelimpahan. Bagaimana sikap kita? Paling enggak satu, ini buat gereja ya, untuk paling enggak mengikuti perintahnya pemerintah, tidak tidak berkumpul atau tidak mengadakan pertemuan yang lebih banyak orang, tapi kita ikutin aja. Kalau saat ini kita diizinkan Tuhan untuk ibadah di rumah, mari kita nikmati masa-masa seperti ini. Kita harus tetap berpikiran positif, jangan pernah berpikiran negatif. Kalau pikiran negatif pasti akan mengganggu jiwa kita. Aduh, keadaan seperti ini, bagaimana ini, menyalahkan orang lain, marah-marah, dan itu akan menjadi kita akan semakin lemah. Tetapi ketika kita mau ubah pandangan kita, oh, kalau Tuhan izinkan seperti ini, Tuhan pasti punya rencana. Kita mau cari Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Dan ketika kita mau mencari Tuhan sungguh-sungguh, dan kita mau melihat, merasakan seperti apa yang dirasakan, yang dilakukan Maria dan Maria yang lain ketika mengalami krisis, dia mau mencari Tuhan dan diubahkan itu semuanya. Dari krisis tadi menjadi kelimpahan, dari rasa takut jadi tetap sukacita untuk memberitakan kabar baik. Ini Bapak Saudara yang bisa kita pelajari, yang bisa saya sayangkan saat ini. Bagaimana kita harus mengutamakan mencari Tuhan terlebih dahulu. Jangan pernah takut. Kata Tuhan katakan, setiap kali Tuhan bertemu dengan murid-muridnya, jangan takut. Jangan takut, jangan takut. Makanya kita semua harus semangat. Kita tidak boleh takut. Kita mau lawan semuanya bersama-sama. Kesempatan kita untuk bersatu untuk melawan ini, untuk memecahkan masalah ini. Dan kita mau melihat kuasa Tuhan yang terlebih besar dari semuanya ini. Dan kita mau melihat karya Tuhan yang luar biasa. Kalau Tuhan berizinkan ini, pasti Tuhan punya rencana yang terbaik buat kita semua. Tetap percaya, tetap yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jangan takut. Mari kita sama-sama katakan perkataan positif bahwa kita semua mampu melewati masa krisis ini, dan kita mampu karena dimampukan Tuhan untuk mengubah krisis ini menjadi kelimpahan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.